RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Yuk, tinggal di mana? Tinggal di Denpasar, Bali. Denpasar. Ya. Sehari-harinya apa? Sehari-hari bikin konveksi, Pak. Konveksi. Iya. Sekarang maksain ke RDAY, apa hajatnya? Hajatnya lagi turun ini, Pak Haji. Turun gimana? Turun lagi kegiatannya agak ini merosot, Pak Haji. Maksudnya? Maksudnya ini udah melemah ini. Jadi Bapak sekarang ke RDAY maksain apa hajatnya? Coba ulangi lagi. Hajatnya ingin kaya. Ingin kaya aja. Ingin kaya aja? Iya. Gampang. Iya. Nanti Bapak paksain, bisa gak bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud baca Quran 12 juz? Bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud baca Quran 12 juz. Harus bisa. Bangun jam 00 senyum mandi pagi. Udah ngerjain itu, Pak Haji. Hah? Cuman Baca Qurannya? Baca Qurannya cuman itu dapat 2 juz, 1 juz. Jangan dong. Ditingkatin. Kalau bangunnya Emang ada kelebihan gak sih Pak Haji kalau baca Quran 12 juz? Ada Pak. Iya. Coba cerita dikit sahabat Nabi. Iya. Coba cerita. Iya, Bapak. Sirah Nabawiyah tentang sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf, saudagar kaya raya, dermawan, amalan yang luar biasa beliau harus kita contoh. Yang wasilah itu beliau jadi kaya raya adalah baca Qurannya 30 juz, tapi juga dermawan. Iya. Sedekahnya luar biasa. Iya. Bahkan apa yang dia maunya bantu nolong petani pedagang kurma yang busuk tidak laku, tetap beliau beli, dan harganya setelah ada yang nyari jadi 10 kali lipat dari kurma yang wajar. Iya. Dan inilah fadilah dari manfaat hasil yang diperoleh dari baca Qurannya 30 Juz. Nah, Pak Haji mengajarin kita untuk praktek, tidak harus sebanyak beliau. Iya. Kita praktekin dengan 12 juz. begitu. Praktek dengan keyakinan. Kedua, Bapak paksain sholat tobat 68 kali sholat tobat. Berat gak? enggak sih, enggak. Kerjain. Iya. Iya. 3, Bapak paksain gimana caranya harus bisa. Setiap habis sholat Bapak minta sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan udah kabulin saya. Penghasilan saya sebulan 10 miliar. Terima kasih Tuhan. Iya. Emang ada hadisnya Pak Haji? Ada, coba cerita. Iya, jadi kita setelah melakukan aktivitas yang bikin takjub Allah, Allah pasti akan bikin takjub kita. Ada hadis Nabi yang menyemangati kita bahwa doa kita pasti dikabul Allah. Jadi Nabi nyampaikan itu, Allah itu malu melihat hambanya mengangkat kedua tangannya mohon hajat kepada beliau, tapi Allah tidak mengabulkan. Dia balik tangan kosong. Allah malu dengan itu. Di Al-Qur'annya kan, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Ud'uni fastajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, pasti aku kabulkan. Nah, cara agar pasti dikabulkan itu prosesnya seperti yang diajarin Pak Haji tadi. Pertama dengan bangun malam, mandi, sholat tahajud witir, kemudian baca Al-Qur'annya menuju 12 juz. Alhamdulillah kalau Bapak Ibu bisa
tembus 12 juz semalam, kemudian sholat taubat. Kenapa Pak Haji ngajarin sholat taubat 68? Karena makna sholat taubat itu adalah mohon ampun, membersihkan diri dari sifat-sifat yang negatif. Kalau sifat negatif hilang dari diri kita, adanya sifat positif, pasti rezeki akan datang, pesanan akan datang, tidak promosi banyak-banyak, datang pemesan-pemesan, order-order datang terus. Karena Allah berjanji Pak, di surat Nuh 10, 11, 12, Bapak hafal, nanti dibuka lagi menjadi motivasi. Kenapa? Syaratnya sholat tobat. Kenapa sholat tobat? Mohon ampun. Apa hasil dari mohon ampun yang akan dikasihkan Allah? Kata Allah, wa yumditkum bi amwalin, pasti akan aku perbanyak, akan aku lipat gandakan hartamu. Ada lagi, karena Bapak butuh pelanggan, Allah lanjutan ayatnya itu ada wabanin, dan anak. Anak tidak mesti dalam artian anak kandung, bisa juga maknanya orderan, pelanggan. Jadi bertambah, berlipat ganda. Dengan apa caranya? Kata Allah, mohon ampun. Kalau itu sudah kita lakukan, kemudian kita mengangkat tangan, berdoa memohon kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Itu aja. Pokoknya dari yang saya ajarin tadi, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Sholat tobat 68. Sama tadi bermuhajat ke Allah. Habis sholat sehari 5 waktu. Yang mana yang susah kalau dipraktekin? Ada gak? Kalau yang susah. Ini siapa? Istri. Nah, coba istri bantuin. Ada gak yang susah kalau dipraktekin? Yang susah. Belum pernah. Ini atau RDI Bapak dulu apa Ibu dulu? Saya. Nah, Dari Bapak dulu aja. Dari bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz, sholat tobat 68 kali, angkat tangan setiap habis sholat 5 waktu. Ada gak yang susah kalau dipraktekin? Nggak ada sih. Nggak ada? Iya. Nah, praktekin ya. Saya mau cair 10 miliar per bulan. Senyumnya itu Pak Haji. Ajarin senyum. Ngitung. Pakai mic. Ngitungnya Pak Haji. Nih, liatin. Ini namanya Haji Marco. Iya Pak, untuk senyum itu kan harus banyak ya, ada 41. Iya. Biasanya saya pakai tasbih counter yang plastik itu Pak. Iya. 1, 2, 3 sampai supaya nggak salah ya. Kalau lebih mungkin alhamdulillah, tapi takutnya kurang. Jadi kalau saya itu karena setiap hari setiap malam itu bangun tidur senyum itu agak susah. Iya. Jadi ada caranya, yaitu tarik nafas, tahan, senyum. Ini ya Pak. Tahan, senyum. Senyumnya kalau bisa gigi ya kelihatan boleh. Iya. Tarik nafas, tahan, senyum. Sampai terasa banget pas kita tarik wajah, yaitu darah itu naik ke wajah. Tarik nafas, tahan, senyum. Lebih mudah, baru cetek aja. Ingat Pak Haji bilang, hati senang, rezeki datang. Hati sedih, rezekinya pergi. Coba deh suruh praktekin, lo lihat dulu bisa gak? Apa tuh? Dipraktekin, Bapak praktekin coba Pak Haji. Oke, Bapak, sorry, Bapak coba praktek barusan yang saya ajarin. Ambil tahan, harus tarik sampai nafas, tahan, senyum, berlepas, tarik nafas, tahan, senyum, Ulangin lagi. tarik nafas, tahan, senyum, wajahnya biar kelihatan. Darahnya berasa di bawah ke wajah, ya itu Pak. Ulangin lagi. Berarti nggak usah dimenitin ya. Itu ada berapa detik itu Pak Haji? Satu kali senyum 20 detik. Ya. Satu kali senyum 20 detik. Sehari 41 kali senyum. Ya. Pak, kalau Bapak senyum, awet tua. Tuh, ketawa. Iya. Dari tadi kan susah ketawanya. Ini lumayan loh Pak. Punya istri antik begini. Ini 2026 nggak keluar lagi Pak produk. Iya Pak Haji. Ini asli mana Ibu? Banyuwangi. Banyuwangi. Bapak? Tasik.
Tasik. Tasik. Oh, Kok bisa ketemu Banyuwangi sama Tasik? Ketemunya di mana? Di Jember dulu, Pak. Jember. Di Jember. Iya. Maksudnya di kereta, apa di bus, apa di kapal laut? Di Jember. Gimana ceritanya coba? Bapak lahir tahun berapa? Tahun 66, 66. Ibu lahir 67. 67. Nah ini bisa ketemu gimana coba cerita? Coba cerita dulu. Saya merantau. Pegang mic-nya. Saya merantau ke Jember, Pak Haji. Terus? Dulu tahun 83. Nah, ketemu ini Ketemunya di mana? di Jember. Oh lagi apa waktu itu dia? Lagi Ayo berenang. lagi di rumah, Pak Haji. Hah? Lagi di rumah. Di rumah? Iya. Kok bisa amprokan gimana ceritanya? Iya, langsung ketemu langsung. Naksir? Iya, tahun 85. Kok ibu langsung mau nerima dia? Tahun 85 menikah. 85 nikah? Iya. Terus lahir anaknya tahun berapa? Ini enggak ada melahir. Tadi tahun 91 dapat ngambil anak. Oh jadi ini belum pernah lahirin ibu? Belum. Wow, berarti alat kelamin masih ori dong? Wow. Tahun 2004 ngambil lagi satu laki, tapi sekarang udah keluarga. Ngambil Jadi dikasih. Jadi ngambil anak semuanya 2, 3. Sama ini. Hah? Yang di bawah 1, 3. 3. Yang ini di bawah umur berapa ya? Umur 8 tahun. 8 tahun. Oh iya. Oh jadi ibu masih orisinil. Bukan KW bu. Masih oke. Iya. Terus jadi bapak buka konveksi di Denpasar. Denpasar. Udah berapa tahun tuh buka konveksi? 91. Wow lama dong. Lama, Pak Haji. Wow. Kenapa bisa minus sekarang? Sekarang Pak Haji sempat naik, sempat bangkrut. Iya. Bisa-bisa. Nah, Bapak konveksi sendiri apa berdua sama Ibu ngelola atau sendiri aja? Ya berdua. Berdua. Iya. Ibu bagian apa, Bapak bagian apa? Ini bagian serba bisa ini moto. Ibu bisa serba bisa? Iya. Wow. Pemasaran Bisa? bisa. Saran keliling saya juga. Apa? Keliling saya juga. Bisa Ngampas. ngampas juga. Ngampas. Iya. Door to door. Ke pasar Pak Haji. Iya ke pasar berarti dari toko ke toko kan, door to door kan? Iya. Ngampas kan? Kadang Iya. Singaraja. Singaraja, Bedugul. Waduh, Bapak nggak rugi punya istri kadaluarsa begini ya? Iya Pak Haji. Iya. Istri stok lama. Ngelap pipis menumpuk-numpuk ya. Hah? Ngelap pipis Pipis menumpuk-numpuk. menumpuk. Cari uang sambil numpuk-numpuk Iya. banyak kan. Ah, iya. Orang kaya. Pipis buang. Iya. Iya. Terus yang tahu RDAY Bapak duluan apa Ibu Saya duluan? duluan Pak Haji. Nah, apa yang tertarik ilmu RDAY kalau saya boleh tahu? Tertarik. Apa yang tertarik ilmu RDAY kalau saya boleh tahu? Tertarik saya sering nonton YouTube itu Pak Haji kan kayak Raya Tajil Melintir. Harus. Ya dari teman sebetulnya. Teman ngajak ke sini tapi masih belum ini katanya. Terus? Tapi saya kebetulan ngerjain itu pas dapat cairan dari BRI kemarin itu. Ini kesempatan saya ke sini harus Iya. Kok Ibu mau nih dibawa kemari? Gimana ceritanya nih? mau. Bapak racunin apa nih istri tercinta? Kok mau dibawa ke Bogor? Bapak racunin apa? Kalau saya boleh tahu. Mau semangat ya. Gimana Bapak ngomongnya tentang RDAY ke istri tercinta? Langsung iya katanya. Oh iya. Kesempatan nggak datang 2 kali katanya. Ya. Iyalah, Pak. Iya. Bapak coba paksain bangun jam 00, Udah, senyum, kerjain itu. mandi pagi, tahajud. Paksain baca Quran, Baca bisa Qurannya gak? itu, Hah? Pak Haji baca Qurannya itu yang ini yang Kendala. Iya, kendala merambat itu lambat itu. Bos coba kasih tahu motivasi biar dia mau baca Quran tentang sahabat Nabi. Coba motivasi bos, Iya. motivasi. Ya Pak ya, jadi fadilah membaca Al-Quran itu Iya. luar biasa. Jadi kalau di surat Al-Muzammil
ayat 16 itu kan motivasi untuk yang ngerjain yang diajarkan Pak Haji tadi. Iya. Itu ada di surat Al-Muzammil. Iya. Jadi bangunnya jam berapa? Bangun jam 00. Ada nggak dasarnya Pak Haji ngajari bangun jam 00? Dasarnya ada di ayat yang ketiga surat Al-Muzammil itu. Apa bunyinya jam 00-nya itu? 1/2 malam. 1/2 kan? Nisfahu awing kusminhu. Jadi 1/2 atau kurang darinya. Jadi kurang dari jam 12 atau lebih dari jam 12. Terus disuruh apa oleh Allah setelah bangun dan sholat itu? Lanjutannya baca Al-Quran. Fadilahnya apa yang kita peroleh dari itu? Kata Allah di ayat yang ke-6, Allah sebutkan sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat kepada jiwa. Jadi mental bapak, mental ibu menghadapi persaingan di sana mantap, kuat, tegar, tidak mudah goyah. Jadi untuk mempengaruhi pada pembeli itu bisa didengar karena lanjutan ayat itu dan ucapannya menjadi mantap. Nah, mantap itu manjur, apa yang kita ucapkan berbobot, bernilai, didengar oleh pelanggan, oleh yang ngambil barang-barang ke kita. Itu cash, bayar. Jadi nggak ngutang-ngutang semua. Kalahnya kita nganfas itu karena kan barangnya ditaruh, semua taruh. Sementara kita beli kainnya harus cash. Tenaga kerjanya juga harus cash. Betul. Transport kita ngirim juga harus bayar cash. Betul. Mobilnya harus bayar cash. Itu kalah kita. Iya. Tapi kalau kita ini cash kemudian ininya juga cash keras, maka kita akan imbang. Kalahnya kita biasanya di situ. Apalagi macet di sana. Nah, ini dipraktekkan oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi beliau kan kayak bapak saudagar, pedagang, kaya raya tadi. Bahkan pesenan datang sendiri dengan sendirinya tanpa ibu harus door to door ke toko-toko atau kampas. Iya. Saya nggak setuju ibu kampas. Kenapa? Karena kan usia ibu udah 50-an. Lebih kan? Udah sepuh, bahasanya udah capek, duit datang sendiri. Jadi ibu nggak usah kampas lagi. Itu buktinya Abdurrahman korma busuk jadi duit. Tanpa dia harus nawar-nawarin. Malah datang. Iya. Caranya apa? Caranya itu tadi, kerjakan semua itu, terutama baca Qur'annya. Pak, kenapa Pak Haji memberi contoh kita yakin dengan mengangkat kedua tangan Allah pasti kabulkan itu? Bapak masih punya anak kecil 8 tahun. Tahu-tahu anak kecil 8 tahun, anak bapak pagi-pagi bangun duluan, bersihin rumah, nyapu, ngepel, bajunya dicuci sendiri, halaman dibersihin, taman disiram-siram. Habis seperti itu dia ucap, alhamdulillah hari ini uang saku sekolah pasti 100.000. Kira-kira bapak dengan senang hati ngasih nggak kira-kira? Ngasih lah 100.000. Beda dengan anak yang ngerengek, nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu ngerengek ke bapak. Bisa saja dikasih cuma dengan kesel. rasa dengan kesel.
Itu. Tapi Bapak kalau sudah ngerjain seperti yang diajarkan Pak Haji tadi, kemudian mengangkat tangan, Allah malu kalau nggak ngabulkan. Logikanya masuk enggak seperti tadi? Masuk. Tapi kerjain dengan penuh keyakinan, semangat. Siap. Kalau Bapak yang ngerjain, berarti Bapak sayang sama istri. Kok sayang Pak Haji? Lah kan nanti kan kita pensiun ini, jangan kampasing. Di rumah aja. Bikin makanan yang enak-enak. Khusus buat Bapak. Jadi sekarang saya tanya, Bu, bisa gak nyuapin Bapak? Nggak bisa, nggak ada waktu dia. Betul. Bu, bisa gak nenenin Bapak? Nggak bisa, nggak ada waktu. Capek. Alias neneknya capek. Bu, bisa gak nyebokin Bapak kalau pipis? Nggak bisa. Bu, bisa gak mandiin Bapak? Nggak bisa. Tapi nanti pada saat Bapak praktek ilmu RDAY, kita pensiunin Ibu. Ibu full seharian di rumah ngopenin Bapak sama anak. Bikin makanan, masak, bebenah. Jadi alhamdulillah di hari tuanya rumah tangganya luar biasa ya kan? Gitu. Nah, kalau Bapak lihat ilmu saya kan saya suka ngomong suami wajib nenen sama istri. Itu Bapak kalau boleh saya boleh tahu nih pemikirannya apa tuh Pak? Kok saya maksain suruh nenen? Ketawa lucu. Oh, ketawa lucu. Iya. Terus Bapak nggak ngomong sama istri? Ngomong. Terus istri jawabnya apa tuh Pak kalau boleh tahu? Deketin mic ya Pak. Jawabnya nggak terlalu respon dia. Ya. Istri yang hobinya nenenin suami, terutama di tempat tidur ya nenenin, itu balasannya dari Allah masuk surga tanpa hisab. Amin. Kenapa tanpa hisab? Karena ibu di dunia udah disiksa sama dia. Waktunya tidur harus nenenin, jadi kan pentilnya kemana-mana. Jadi lo masuk surga tanpa hisab. Kalau boleh tahu Pak, kapan Bapak terakhir boleh nenen sama istri? Kapan terakhir nenenin Bapak? Terakhir. Ini sekarang hari Jumat. Terakhir kapan? Terakhir malam Jumat waktu minggu kemarin. Malam Jumat minggu yang lalu. Itu istri yang nawarin nenen atau Bapak yang minta? Saya, Pak Haji. Minta? Nggak pernah nawarin istri. Nggak pernah? Nggak pernah. Aduh. Tawarin Bu, nanti Bu masuk surga tanpa hisab. Kalau ini kan kita nih besok masuk surga dihisap nih. Kalau Ibu enggak, apalagi ini lebih parah lagi dihisapnya nih. Soalnya dia suka ngerecokin Ibu kan. Oh Bapak kalau nonton YouTube saya sambil senyum-senyum. Senyum-senyum. Saya kadang nonton YouTube sendiri Pak Haji. Dia jarang. Ngelonin HP nggak pernah lepas sama HP. Oh iya? Iya. Ngelonin HP. Saya ini Pak Haji itu dari 2003 sebetulnya Pak Haji. Nonton RDAY. Nonton RDAY meraktekin tapi kadang belang betong gitu. Iya. Nggak fokus. Pak, Bu, bisa gak kita sepakat dulu nih, Bapak sama Ibu sama saya sepakat semua. Iya. Bapak wajib atau Ibu wajib ngasih nenen ke suami setiap hari. Berat gak Ibu? Enggak sih. Hah? Enggak. Enggak ya? Pak, kalau Bapak mau nenen sama istri, kalau saya boleh tahu, itu posisi Ibu pakai BH apa udah dicopot BH-nya Pak? Udah copot Mbak. Alhamdulillah. Jadi nggak ngawer-ngawer ya? Ibu bilang ini aja, waktunya nyonyo. Iya. Nyunyu apa? Bahasa Balinya susu. Oh, nyusu. Iya, dia nemu susunya di Bali juga. Iya, susu SGM, susu gairah malam. Oh, tinggal Nemu susunya, namanya mereknya susunya SGM, susu gairah malam, sama susu kolor ijo. yang dari kerombokan kayak barusan itu ya. Itu ucap. Oh, cambil. Gitu. Biar Pak Haji. Sendoknya ada gak yang stainless, jangan yang ini? Pak Haji Tuang bunga di Marlboro. oh di Marlboro. Di Marlboro. Kurang begitu kenal ya. Nah, pokoknya Ibu wajib nenenin tiap hari ya. Wajib, bisa gak? Nggak berat kan?
Enggak pernah. Nah, kalau boleh saya tanya lagi nih Pak. Iya. Kapan terakhir Bapak ML sama istri tercinta? Sudah malam Jumat itu dapat. Oh, abis nenen lanjut ke ML. Nah, bisa gak Bu ML-nya tiap hari Bu? Bebas waktunya jam berapa aja. Abis nenen lanjut ML. Bisa ya? Ibu bisa kan? Bisa. Soalnya ibu nanti balasannya masuk surga tanpa hisap. Karena sudah bisa. Karena di dunia udah dihisap. Sama kameramen. Masuk surga. Nah kedua, Bapak paksain salat taubat 18 kali plus 50 salat taubat bisa gak? Yang 18 kali dari maghrib sampai isya, yang 50 dari habis sholat subuh sampai mau tidur, bebas dicicil. Udah ngerjain yang 18 itu, tapi yang 50 itu belum. Oh belum? Belum. Oh iya. Paksain aja ya. Iya. Ya nanti saya. Nah ketiga bermuhajat. Nah dari saya terangin yang tiga ini, yang mana yang susah Pak? Kalau dipraktekin. Dari yang tiga ini, yang mana yang susah kalau dipraktekin? Yang tiga yang mana Pak Haji? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, 1. 2, sholat tobat 68 kali. Ketiga, minta sama Allah, bermuhajat sama Allah. Terima kasih Allah, saya udah dikasih penghasilan sebulan 10 miliar. Nah dari yang tiga, yang mana yang susah? 4 deh, Nenen sama ML tiap hari. Yang mana yang susah? Yang dua itu yang susah Pak Haji. Yang mana? Yang sholat tobat. 1 sama 2. Nomor 1 sama 2. Iya. Itu baca Qurannya yang tersendat Pak Haji. Oh kenapa? Lambat itu nggak bisa, nggak lancar itu Pak. Oh iya, dicicil bisa gak latihan? Latihan bisa. Bisa ya? Bisa Pak Haji. Kalau yang 2, sholat taubat 68, susahnya di mana? Susahnya di ini apa tuh? Kemarin yang 68 itu kan yang 18 tuh Dari 9 maghrib sampai isya. 9 itu ya kali 2 itu 2 rakaat itu 18 tuh, terangin bos. apa, 36 itu 36. Iya, 36. terangin bos. Ya, jadi yang 18 itu diniatkan dari sifat Oh, iya. itu sifat 18 Iya, itu 18. dibersihkan dari hati, diniatkan satu-satu. Oh, Jadi satu sifat, satu salam sholat tobat. ya. Tuh. Jadi saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah SWT, karena saya suka gelisah, Ya. saya suka gundah. Iya. Jadi satu-satu. Iya. Satu, saya suka gundah. Allahu Akbar. 2 rakaat, Iya. salam, dapat 1. 18 berarti sampai ke yang 18. Saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah, karena saya suka bermuka suntuk. Allahu Akbar. 2 rakaat. Satu. Kenapa Pak Haji ngajarinya mohon ampunnya dengan sholat tobat terutama? Iya. Karena sholat itu ayatnya kan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi sholat itu mencegah, menghilangkan fasa dan mungkar. Dan sholat itu kenapa harus dengan sholat? Tangan kiri diduluin, fasa dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita ditutup dengan kebaikan tangan kanan. Nah, makanya harus dengan sholat. Tidak cukup dengan istighfar saja ngajarinya itu. Yang 50 Bapak ambil yang 5 sifat dominan Iya. di dalam diri Bapak. Contoh, mikir, komen, ngeluh, jengkel, sedih, 5. Ada semua kayaknya. Jadi ini 5 ini masing-masing sholatnya 10, 10, 10, 10, 10. Mikir, berarti niat kayak tadi, saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena salah, karena suka mikir. Allahu Akbar. 2 rakaat, salam, dapat 1. Lagi, saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah salah, karena suka mikir. Kayak tadi lagi dapat 2. Sampai 10 kali. Waktunya habis subuh, terbit, sampai mau tidur. Dicicil. Kalau yang 18 langsung. Kalau yang 50
mana waktu longgar, waktu istirahat sholat, waktu istirahat sholat, waktu istirahat sholat bersama dengan sholat fardu boleh. Iya. Bisa Pak? Bisa. Sudah jelas ya? Bisa. Iya. Pasti bisa. Pasti bisa. Harus bisa. Iya. Iya, Pak Haji. Terus ada lagi gak pertanyaannya Pak? Pelanggannya biar datang panggil dengan ini. Iya. Ya. Pertanyaannya cuman apa saya udah tua gini masih bisa kaya, Pak Haji? Bisa Pak, bisa. Bisa, apalagi kalau bapak nenen, karena Iya. pentilnya ibu mujarab banget. Itu pesugihan. Kalau orang lain kan pentilnya kecil, ibu pentilnya wow luar biasa. Sekali kenyot 1 miliar, sekali kenyot 1 miliar. Ya Bu, bisa bos, bisa. Tapi harus nenen wajib kanan kiri. Bapak kalau nenen seimbang kan, kanan juga kiri juga kan. Iya. Jangan kanan doang. Iya. Takutnya nanti ibu jalan begini. Nanti saya juga yang repot. Ah? Ada lagi? Cukup kayak. Ajarin cara cair duit 10 miliar, nyentongin duit. Bikin kaya. Ada di situ ada caranya, tapi ini Iya. untuk contoh saja ya. Nanti Iya. dikembangkan sendiri bahasanya. Iya. Bahasa Bali juga boleh. Ya. Iya, Ustaz. Sudah ada contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Al-Fatihah. Atas ridho Allah SWT, pembukanya. Ya. Atas ridho Allah SWT dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah yang saya lakukan ini Allah kabulkan, Allah kabulkan, Allah kabulkan. Panggil, ibu panggil yang ganteng-ganteng ini ya. Ganteng, ganteng, tariknya ke dalam ya. Ke dalam. Ganteng, ganteng, datang ya, datang ke rumah saya, masuk ke kamar saya, masuk ke rekening saya, ajak temanmu sebanyak-banyaknya. Ajak, undang temanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar. Saya butuh uang 10 miliar. Datang ya, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Waktunya Bebas. diulang-ulang, waktunya bebas, boleh Habis sholat, habis berdoa. hajat, berdoa tadi, syukur, mohon kepada Allah tadi. Iya. Lanjutkan dengan tadi afirmasinya, Iya. ini visualisasinya melihat uangnya datang. Nah, afirmasinya tadi itu, Iya. kalau bahasa Balinya apa? Afirmasi, meditasi. Meditasi, oh, meditasi kayak gitu. Nah ini visualisasinya pakai ini, Iya. uang datang, ayatkan ini masuk. Terserah Allah membatalkan lewat mana, yakin saja. Iya. Bisa? Di situ ada. Iya. Sip. Saya juga sering nonton ininya Pak Haji Marco. Wah, Iya. Iya. Astungkar itu. Iya. Astaga. Silakan. Ya. Astungkar itu. Iya. Kabul. Iya, ini Haji Marco. Waktu sebelum ke RDAY, Iya. kontrakannya baru 6 pintu. Iya. Setelah dia praktek ilmu RDAY, kontrakannya jadi 21. Waktu dia datang belum punya ruko. Sekarang rukonya 15 pintu. Kalau Haji Marco bisa, Bapak harus bisa. Apalagi Bapak menang pengalaman. Kita nih semua Pak, muridnya Bapak. Saya umur 55, lahir tahun 70, ini lahir 67. 67, ini lahir tahun 68, kameramen 69. Jadi Bapak paling tua. Dan pasti terkabul, apalagi kita belum waktunya nenen, Bapak udah nenen. Iya betul Pak Haji. Iya. Ya Bu, nenen tiap hari ya Bu. Nenen tiap hari, ML tiap hari ya. Iya. Harus. Dulu Dan- sebelum nonton YouTube saya nggak pernah, belum tahu mau sholat badiah qobliyah tuh. Belum pernah. Belum pernah, Oh, nggak pernah. jadi sholat 5 waktu aja. Cuma waktu
aja. Yang wajib. Kadang-kadang wajib juga bolong Pak Haji. Bolong. Iya. Tapi setelah ini Pak Haji, Qobliyah Badiah sama istri Sama istri. Iya. Oh iya. ikut Pak Haji. Makasih ini udah ada inilah perubahan Pak Haji. Pak, kalau saya wajibin sholat ba'diyah qobliyah, saya wajibin bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud baca Quran, Iya. saya wajibin sholat taubat, Iya. bahkan yang terakhir nih, saya wajibin nenen lanjut ML, nggak apa-apa kan Pak? Gak apa-apa malah Pak. Nggak apa-apa ya Bu? Jangan tersiksa ya Bu. Ini emang kerjaan saya Bu. Kalau di Bali ini MT ya. Makan tuh. Bisa? Iya. Harus cair 10 miliar ya per bulan ya. Kalau nggak ada pencerahan ini nggak ada ini Pak Haji, nggak bisa ini jadi tertutup. Oke. Jadi bahasanya kaku ya. Kaku, ya. Kaku ya. Dia kalau udah rule-nya A ya A aja. Iya, iya, betul. Nggak bisa digeser ke AB ya. Iya. A aja. Iya. AC ya nggak bisa A aja. Iya. Nah alhamdulillah dengan dibawa begini kan jadi dia Iya. lihat dengar. Ini Haji Marco dia maksain Bu. Tiap hari nenen. Walaupun dia habis nenen. Pak Haji bisa gak? Saya kan kadang capek. Saya nggak bisa ML. Boleh. Jadi gantinya alat kelamin jarinya. Nengen. Ya udah. Tuh. Nggak apa-apa ya Bu. Ya malah terima kasih. Praktek saya ya. udah. Tapi kalau nenen wajib. Iya. Nenen wajib. Iya. Karena itu apa ya? Sakral bener. Bayi yang dinenenin sama mamahnya, rezeki mamahnya nggak pernah seret. Orang yang miara tuyul tidak pernah hidupnya susah. Bapak coba lihat, orang yang miara tuyul tidak ada yang susah. Kenapa? Karena tuyul tiap malam nenen, sebelum kerja dia nenen dulu. Paleong ya. Tuyul bahasa Indonesia. Nenen, jadi anggap aja ibu lagi nenenin tuyul. Sip, terkabul ya. Cair ya. 10 miliar ya. Ibu yang sayang sama suami ya. Sayang banget ya. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Melalui Dibawa Bogor. bukannya, centongnya dibawa. Iya. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Pak Haji. Ya, terkabul ya. Jadi ML itu bahasa Balinya mantap. Oh iya. Hah? Empat video call. Yang keempat. Bahkan apa Si Lukman ramah bener sama ibunya. Terkabul ya Bu, terkabul ya kata ibunya. Kamu ramah-ramah mau saya nenenin. Kan kalau dikabul dapat 1 poin. Itu doain. Iya, terlalu ramah kamu Bos Lukman. Makanya kata ibunya, kameramen kok ramah ya. Kamu mau dinenenin. Halo. 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 Tinggal di mana? Tinggal di mana? Gresik. Tinggal di Amerika. Gresik Pak Oh, Haji. Gresik. Sehari-harinya apa? Kabar. Hah? Oh, keluarnya itu maaf apa curiga, cemburu yang enggak beralasan. Pertanyaannya apa pertanyaannya? Mau berobat. Mau berobat. Sakit apa? Ya itu pikirannya itu koyoknya kalau saya keluar suami saya itu koyoknya seakan-akan saya ini kemana gitu. Oh, cemburu. Iya. Suami cemburu sama ibu. Cemburu, curiga, tidak Curiga, ada, cemburu. tidak ada alasan. Ibu umurnya berapa?
61. Waduh, muda banget Bu, muda banget. Suami umurnya berapa? Kok cemburuan suami? 73. Waduh, waduh, wow luar biasa. Ini suaminya keberapa Bu? 73. Ke-1. Oh yang pertama, ya. Dari bujangan pengantin baru sampai usia sekarang tuh suami cemburuan. Enggak, biasanya enggak kayak gini. Oh enggak. Curiganya itu gini loh. Yang umpamanya saya keluarku seakan-akan saya ini sama siapa. Habis itu kalau keluar dari kamar itu katanya sama siapa gitu. Pokoknya kalau ada orang lagi dekat sama saya itu dicurigai. Oh. Seakan saya ini berbuat nggak benar gitu. Oh iya. Udah berapa lama tuh penyakit suami begitu Bu? Udah berapa? 3 tahun ada. Suwe. Ya, udah lama Pak. Udah berapa tahun Pak sakit begitu Pak, curiga sama istri? Kira ini ya 5 tahun, Pak. Gampang. Ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya alat kelamin ibu buat masak nasi, buat makan bapak, bisa gak? Nggak najis Pak. Hah? Nggak najis. Enggak. Cebok bukan pipis. Jadi ibu bangun tidur cebok, air cebokannya buat masak nasi. Nah, itu kan najis Pak. Enggak. Bu, air PDAM najis gak Bu? Enggak. Tapi ini Enggak, kan kotor, lebih kotor lagi. Ini maaf, suami saya ini kan pernah saya bawa ke rumah sakit, katanya dokter sakitnya paranoid. Paranoid. Iya. Iya. Obatnya gitu Bu, ibu remes alat kelamin ibu, pakai tangan kanan, tangan kiri, kalau mau tidur diraupin ke mukanya bapak. Sembuh. Iya. Bapak, ibu remes dulu alat kelamin ibu, diraupin ke mukanya bapak. Iya. Nah, sembuh. Nanti dibuat masak nasi, Gitu. Saya yang nggak kuatnya itu gini Pak. Ya. Ya. Awas siram. kalau kan Aduk. apa jalan sama ya pepasan Separoh. itu katanya gitu. Kamu tadi dicium tah gitu. Awas nanti saya bunuh dua-duanya gitu Pak. Iya. Itu kalau nggak ya kalau datang-datangan penyakitnya, kalau nggak apa-apa ya kayak gini nggak apa-apa. Ya, cukup. Tony buat yang ini. Aduk. Itu obatnya cuman itu, Bu. Jadi di badan Bapak ada jin laki-laki yang sayang banget sama ibu, nggak mau kehilangan ibu gitu loh. Bukan bapaknya ya. Hodamnya, ada hodamnya. Oh, gitu. Nah, itu mesti dikeluarin, Bu. Cara ngeluarinnya begitu tadi. Cebok alat kelamin ibu atau cebok alat kelamin bapak, air cebokan kelamin bapak buat minum bapak, atau cebok alat kelamin ibu, air cebokan alat kelamin ibu buat minum, buat masak nasi makan bapak. Dilakukan selama 9 hari. Selama berapa hari? 9 hari. 9 hari. Iya. Nanti keluar Pak. Kalau boleh gak pakai air cebokannya alat kelamin bapak sendiri? Boleh. Boleh gak pakai cebokan alat kelamin saya istrinya? Boleh. Buat masak nasi. Jadi yang dibuat masak nasi alat kelamin suami saya nggak apa-apa ya? Alat kelamin ini jangan buat masak nasi Bu. Nanti kompornya meleduk. Air cebokan. Air cebokan. Kalau alat kelamin ini biar tetap nempel aja Bu. Soalnya ngerinya kompornya meleduk Bu. Alat kelamin ini bapak agak antik soalnya. Agak panjang-panjang gitu. Iya makanya. Nanti air cebokan alat kelamin bapak dimasak buat minum. Bisa buat minum teh manis, bisa buat minum kopi selama 9 hari. Iya. Jadi air cebokan alat kelamin bapak
buat minum kopinya Bapak, buat minum teh Bapak, buat bikin jamu, buat nyeduh, itu 9 hari. Nanti Bapak normal sehat, Bu. Itu karena ada khodamnya, karena ketempelan. Karena ketempelan, Bapak mungkin pernah lewat jalan mana ketempelan. Nah, jinnya ini jin laki-laki. Ngelihat ibu, wow, pulen bener alat kelaminnya. Makanya cemburu. Makanya kalau bisa alat kelamin ibu diplester. Gitu. Iya. Bisa? Iya. Nanti kalau ibu setuju, Bapak dulu waktu muda kegiatannya apa kalau boleh tahu? Ya tani Pak, tani. Bertani? Iya. Oh ya, ibu waktu muda apa? Ya, mulai belajar, habis belajar langsung ngamalkan ilmu. Dulu waktu muda, ibu kegiatannya apa dulu waktu masih muda? Langsung habis dari pesantren, langsung terjun lembaga. Oh iya. Oh iya, sekarang di rumah tinggal sama siapa aja nih? Ya cuma dua-duaan. Oh iya. Tenggala adik datang lah, adik ini dicemburuin. Oh. Iya, adik saya ini yang dicemburuin, saya itu yang nggak kuat itu. Iya. Kalau pulang, nah itu. Nah, cemburunya itu. Ibu nikah sama bapak dapat anak gak? Nggak dapet. Gau, berarti bener dong saya bilang alat kelamin ibu pulen bener dong. Ya. Jangan lupa nanti di plester ya pakai kaleng Hong Kwan. Iya. Jadi nanti dicebok alat kelamin bapak, diminumin sama buat masak nasi selama 9 hari. Nanti kalau udah ada perubahan, ibu nanti daftar lagi, privat lagi, laporan ke saya. Alhamdulillah ada perubahan. Nanti kita video call lagi. Nanti kita ngobrol lagi. Nanti saya ajarin lagi. Pokoknya di hari tua bapak dan ibu jangan ada percekcokan. Ya. Iya lagi. Sering cek itu ya karena itu Pak. Ya jangan. Nanti kan diobatin. Nanti diobatin. Ya. Iya. Oke? Iya. Selamat guyup. Iya. Kalau guyup akur nanti penghasilannya banyak ya. Amin. Ini Pak lagi saya ini kan mau jual sawah tapi nggak laku-laku. Gampang. Sembuhin dulu suami. Besok privat lagi 9 hari setelah dari sini. 9 hari dari sekarang. Jadi sekarang tanggal berapa nih? 25. Nanti ibu tanggal 1 tanggal 2 privat lagi, tapi mesti laporan bapak gimana, udah ada perubahan belum? Bisa? Iya. Baru nanti diobrolin cara jual sawah. Sehabis abahnya ini udah sembuh baru tambah lagi gitu ya. Iya, nanti privat lagi untuk yang jual sawah. Sekarang bapak sembuhin dulu. Sawah sama ini untuk lembaga ini. Boleh. Tapi nomor 1 bapak sembuh dulu. Iya. Karena yang bisa nolong bapak cuman ibu doang. Oh gitu ya. Siapa yang mau nolong bapak kalau bukan ibu, istrinya tercinta? Ya kan? Ibu mesti sayang sama bapak ya. Oh pasti. Iya. Kapan terakhir ibu nenenin bapak? Kapan ibu terakhir nenenin suami? Kapan terakhir? Malam udah dinenenin. Iya. Alhamdulillah. Nanti mentilnya pelan-pelan ya Pak, jangan didudut-dudut ya. Iya. Alhamdulillah waras. Ya. Ya wes, terkabul ya. Amin. Terkabul ya. Amin. Ya oke. Yuk lanjut. Judulnya pernenenan. Jadi dia selalu curiga ya Pak? Curiga, paranoid. Sepertinya adiknya tuh main sama kakaknya. Makanya mau